Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaitin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk senantiasa khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah, selalu menyampaikan meskipun itu satu ayat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Penangkalan-penangkalan kenyataan yang Allah berikan di akhir zaman ini selalu disangkal mereka-mereka yang merasa dirinya sudah top, merasa tinggi, merasa pada posisi yang tinggi, melebihi apa yang sudah ditakdirkan dan dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berani menentang segala apa yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, dalam kondisi apapun dia berani. Terutama yang berhubungan dengan sholat. Udah kalau diomongin, kita ngomongin masalah sholat, ngeri. Kadang-kadang ceramah kalau ngomongin tentang sholat tidak mau mendengerin. Kenapa? Apa alasannya? Mereka yang tidak mau mendengarin tentang sholat karena seringnya dia meninggalkan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hampir tiap ceramah, hampir tiap tausiah, hampir tiap dakwah dimanapun selalu menyinggung tentang kewajiban sholat. Amal ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA pencerahan bimbingan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Kita seharusnya sebagai hamba Allah yang menjunjung tinggi nilai kebenaran-kebenaran Allah, seharusnya bisa feedback. Disebutkan dalam surat Al-Mudaththir di sini tentang apa yang dinamakan tentang neraka yang paling di atas, yang paling dalam bukan, yang paling tinggi panasnya bukan. Ini yang agak remang-remang aja lah. Adalah neraka apa? Neraka Saqar. Neraka Saqar yang merupakan suatu hal yang dikenal dengan apinya yang menyala-nyala, nyamber terus. Kalau sudah ada manusia lewat, dia ingin nyamber aja terus. Ini sudah pembawaan api daripada api neraka, yang panasnya 69 kali daripada panasnya api yang ada di bumi. Bisa dibayangkan, kalau api di bumi aja kadang-kadang menyengat kita, terbakar, hangus. Kalau di sana bisa bayangin bagaimana. Sedangkan waktu akhirat itu durasinya lebih lama daripada waktu di dunia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sebutkan dalam Al-Mudaththir, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum, apa yang menyebabkan kamu fi saqar, masuk ke neraka Saqar? Ingat nih, dengerin, benar-benar didengerin. Kalau antum tidak dengerin, nanti takutnya antum nanti mendapatkan seperti ini. Dengerin benar. Apa penyebabnya mereka masuk ke neraka Saqar? Apa penyebabnya? Di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42.
masalakakum fi saqar. Pertama, dijawab yaitu yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Ini yang pertama. Mereka yaitu qalu, mereka menjawab, dahulu lam naku, dahulu kami tidak minal musallin, tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu menjalankan sholat. Sudah tahu berapa kali, Ustaz berkali-kali mengulangi, orang yang meninggalkan sholat bagaimana kondisinya. Orang yang meninggalkan sholat subuh, tunjukkan siksanya 60 tahun. Bagaimana siksanya, tunjukkan neraka 60 tahun. Orang yang meninggalkan sholat zuhur, itu sama dengan apa? Sama dengan membunuh orang, yaitu 1000 muslim. Membunuh 1000 muslim. Orang yang berani meninggalkan sholat asyar, dosanya ada sama dengan merobohkan Ka'bah. Orang yang berani meninggalkan sholat maghrib, dosanya ada sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan, bahkan meninggalkan sholat isya, maka Allah tidak ridho kita tinggal di dunia ini. Bahkan bumi nanti ketika kalla idza balaghatit tarq wa qilla man raq wa dhanna annahu fil, kita masuk ke alam barzah, bumi akan mengapit kita. Inilah mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Ini baru di dunia, belum di akhirat, ditelan oleh neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin, mereka-mereka yang dulu pernah atau sering meninggalkan sholat. Sekarang coba apa yang terjadi? Sekarang ini orang meninggalkan sholat, suatu hal yang wajar, lumrah, tidak ada penyesalan sama sekali. Bagaimana kondisiku? Bagaimana aku meninggalkan sholat? Hal-hal yang wajar aja. Sesuatu yang nggak harus dijamak. Ada aturan-aturannya tentang kita menjamak. Ini yang terjadi sering sekarang ini. Saking sibuknya, dulu nggak sibuk, biasa sholatnya rajin. Begitu sibuk, sholatnya apa? Sholatnya udah amburadul. Kebanyakan meeting, kebanyakan kesibukan, sholatnya di khodok. Lama-lama bukan khodok lagi, lama-lama kayak kodok. Alias apa? Nggak pernah sholat. Ini yang sering terjadi sekarang di era globalisasi. Kita disibukkan dengan era modernisasi. Sibukkan dengan segala sesuatu yang berbau meeting, berbau apapun bentuknya. Coba ketika ada meeting, ketika ada suatu pertemuan, coba bisa dihitung jari mereka yang bisa meninggalkan meeting hanya untuk menjalankan sholat. Hitung jari. Bahkan yang paling menggelikan, bahkan yang paling memalukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malu. Malu meninggalkan meeting untuk menjalankan sholat. Mereka malu. Pertama, saqar. Penghuni saqar pertama ada mereka yang meninggalkan sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Yang kedua adalah mereka walam naku, dan kami tidak nut'imul, memberikan makan miskin pada orang miskin, padahal dia mampu. Bapak kan suruh sedekah, mikir. Tadinya nggak mau sedekah, ini gini. Tapi Bapak kan suruh sedekah, mikir. Pikiran kita apa? Pikiran kita adalah ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya dengan hasil sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan apapun. Kalau disuruh hubungan yang berhubungan sedekah, mikirnya 10 kali. Tapi kalau kita sedekah dengan apa? Kita beli paketan di handphone. Berapa kita beli? Itu sejelek-jeleknya kalau paketan ini 35, ada 15.000, 17.000. Nggak mikir nggak kita. Pernahkah kita mikir setiap kita beli paketan, justru yang tercermin pada diri kita adalah apa? Senang. Setelah beli paketan, senangnya minta ampun. Langsung dipakai. Dan ini sering. Bisa seminggu 2 kali, sebab tergantung pemakaian. Sering sedekah seperti itu. Sedekah untuk beli paket handphone. Coba kalau sedekah ini, sifat ketika kita mengeluarkan sedekah kita, setelah mengeluarkan sedekah kita senang, ikhlas, ridha, radiyatan mardiyah. Coba kalau ini kita terapkan dalam ilmu sedekah, insya Allah kita akan dimudahkan segala urusan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku, akan dimudahkan segala urusan kita. Makanya bergemar-gemarlah.
Berlomba-lombalah di dalam kita memberi makan kepada fakir, miskin. Kalau kita memang mampu, kenapa enggak? Jangan sudah mampu bilang enggak mampu, pura-pura enggak mampu. Ini adalah doa. Segala apa yang kita lakukan adalah doa. Kalau menyimpang daripada kebenaran dan kejujuran yang ada, maka azab akan datang. Enggak mampu benar. Allah akan turunkan sesuai dengan apa yang mereka katakan, karena itu bagian daripada doa disaksikan oleh para malaikat. Pertama, orang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Sakor, neraka sakor. Yang ketiga adalah siapa penghuni neraka sakor? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna, bahkan kami biasa nakhudhu, berbincang-bincang dengan tujuan untuk kebatilan. Nakhudhu, berbincang-bincang dengan tujuan untuk memfitnah orang. Nakhudhu, berbincang-bincang untuk tujuan menghibah orang. Ma'al khaidin, bersama mereka yang kita ajak untuk berbicara. Ma'al khaidin, bersama mereka khaidin, mereka yang kita ajak. Yang ngajak bicara maupun yang diajak bicara, dua-duanya akan masuk ke dalam neraka syakor. Bagaimana kondisinya Ustaz? Andai kata ketika ada seperti itu kita pergi, itu lebih baik, itu lebih afdal. Bukan kita sok suci, bukan, tapi kita bertujuan menjauhi segala apa yang berbau kebatilan, yang berbau kemunafikan, yang berbau kekhosipan atau fitnah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ternyata 3 tadi dari mulai awal meninggalkan sholat, gak mau ngasih pada fakir miskin, kemudian membicarakan ma'al khaidin, bersama mereka yang membicarakan. Ternyata ini kita sudah masuk di sini, 3-tiganya masuk kita. Jadi kira-kira pantas kalau kita masuk ke neraka sakor. Pantas sekali. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna, dan kami nukadzibu, mendustakan, biyaumiddin, hari pembalasan. Tidak percaya dengan ada begini kita dustakan. Seakan-akan kita hidup ini selamanya. Seakan-akan kita hidup ini selamanya, tidak pernah kita akan mati. Padahal sudah dijelaskan kullu nafsun dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Gilirannya tinggal nunggu giliran aja sih kita. Umur 60 hati-hati, umur 70 persiapan masuk. Apa yang kita lakukan semua itu? Amaliyah. Jadi jangan sampai kita mendustakan. Wa kadzabu bi ayatina, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, merasa dirinya paling benar, paling besar, paling sombong, membanggakan diri, kemana-mana selalu dibanggakan. Itu kalau tidak ada saya tidak akan jadi. Itu jalan itu kalau bukan karena saya partisipasi, tidak akan jadi jalan. Inilah wastakbaru anha. Maka pahala mereka itu tidak akan ada pahalanya, justru sia-sia belaka. Wakadzabi bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka akan selamanya di nari hum fiha khalidun, di neraka selamanya. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk mereka ke dalam surga Allah man kana fi qalbihi, jika di dalam hatinya min kibri, jika di dalam hatinya ini ada sebutir kesombongan, tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man qattatu, orang ngadu domba. La yadkhulul jannata qatta, orang yang suka menggibah, tidak akan bisa masuk surga. Makanya penghuni surga adalah mereka yang ahli di dalam pendekatan diri kepada Allah. Bukti ketika di dunia ada, bukti ketika dia sujud ada, bukti ketika dia tahajud senantiasa istiqomah. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah. Tadi pertama meninggalkan sholat, kedua tidak memberi kepada fakir miskin makan, tidak kita biarkan. Kemudian yang ketiga, selalu membicarakan ma'al khaidin, mereka yang tak ajak untuk membicarakan orang lain. Yang keempat, mendustakan dengan segala apa hari pembalasan. Hatta adanil yakin, ini tidak tobat-tobat.
Sudah 4 ini dijalani tidak tobat-tobat. Hatta atanal yakin. Hatta atanal yakin sampai kepada datang apa yang dinamakan yakin, kematian. Sampai mau mati tidak tobat-tobat. Seperti kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah mendekati sakaratul maut, Fir'aun manggil-manggil Musa. 70 kali dia manggil Musa, namun Nabi Musa menghiraukan begitu saja. Allah panggil Musa, wahai Musa, tadi sebelum Fir'aun sakaratul mautnya datang, dia manggil kamu 70 kali. Kenapa enggak kamu tolong dia? Andai kata Fir'aun pada waktu itu memanggil saya, andai kata Fir'aun itu manggil, ya Allah terimalah tobatku sekali saja, maka aku berikan tobat. Tapi sayangnya pintu hidayahnya tidak dibuka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Alangkah baiknya kalau kita sekarang ngerti dengan beberapa ayat di dalam surat Al-Mudzatsir ini, memberikan kita begitu kondisinya neraka sakor dan penghuninya, maka alangkah baiknya ketika kita sekarang udah ngerti, ketika sekarang kita udah paham, kita pakai ini, kita amalkan, kita jauhi segala sesuatu perbuatan yang berbau zalim, berbau batil, dan pengkhianatan yang kita pernah lakukan. Tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Marilah kita bertobat wasyari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Andai kata kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, mudah-mudahan khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Satu ayat ini, beberapa ayat ini yang Ustaz sampaikan akan bermanfaat buat kita semua, dan kelak kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam majelis untuk mendapatkan ridho berkah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita diangkat kesulitan kita, kesusahan kita, apapun bentuknya, selama kita hidup di dunia, dan bermanfaat buat kehidupan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.